Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dian Amelia dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan seputar edukasi, pengalaman, hingga tips and trik seputar dunia vokasi. Kali ini tentunya kita sudah bersama dengan salah satu dosen dari teknik listrik, yaitu Kandas Servin. Tentunya kalian pasti sudah tahu ya pembahasan kita hari ini apa. Pastinya kita akan membahas seputar perkuliahan Gen Z, yaitu Roblox. Sudah sejauh mana sih evaluasi dari Roblox yang katanya sudah menjadi materi di dalam perkuliahan, bahkan menjadi platform dari perkuliahan mereka. Yuk kita kepo-kepoin sedikit. Halo Kak. Halo. Oke. Ketemu kembali nih. Kita ketemu kembali. Di sini kan kita sudah ada janji ya untuk membahas bagaimana sih selanjutnya hasil evaluasi dari Roblox tersebut. Nah, sejauh ini sudah sampai tahap mana Kak? Kalau tahap pengembangannya kan Roblox itu kan open source. Kemarin sudah tampil di kegiatan yang sama dengan anak-anak SMA dan SMK di Expo. Itu feedbacknya lumayan ya. Antusiasme mereka karena sekali lagi seperti yang saya ucapkan kemarin yang podcast yang lalu itu bahwa memang dunia mereka saat ini kan cukup ekspresif kan. Maka dari itu kalau kita sebagai pendidik itu menangkap kemauan mereka untuk membuat kelas itu lebih menyenangkan, pasti mereka akan tertarik dengan materi-materi yang kita sajikan di dalamnya. Coba bayangkan bahwa mempelajari atau belajar matematika lewat dunia game itu pasti ada kemauan dari mereka untuk lebih terbuka dan lebih cukup ada usaha untuk memahami konsep-konsep di dalam matematika itu dengan cara mereka yaitu lebih menyenangkan lah menurut saya. Dan itu yang saya tangkap dari antusias mereka. Oleh karena itu kita akan lebih kembangkan lagi perspektif-perspektif yang ada di background Roblox itu, terutama di map satu politeknik itu kan sudah kita buat tuh. Tinggal bagaimana caranya nanti saya arahkan mahasiswa untuk mengeksplor lebih jauh lagi tentang fitur-fitur di dalamnya. Tetapi lebih jauh lagi bahwa dunia virtual bukan hanya dari segi Roblox saja, tetapi kita akan sampai ke tahap game virtual dalam kerangka matematika tadi. Bagaimana caranya kita robotika itu bisa kita hadirkan dalam bentuk virtual reality. Jadi sementara ini kita lagi teknik listrik ya, prodi teknik listrik itu lagi mengembangkan sebuah wahana permainan mini kecil, tetapi impactnya itu bisa masuk ke dunia virtual reality. Baik kamera, kita ingin membuat tanaman misalkan atau menanam tomat, menanam dan sayur-sayur. Itu bukan kita yang gerakkan tetapi versi virtualnya. Nah contohnya itu kan ada di Roblox. Kemarin kita simulasikan bahwa kalau di Roblox itu kan betul-betul di dalam game. Berarti sejauh ini mungkin itu ya feedback dari mahasiswa serta siswa yang kemarin juga sempat ikut expo dan melihat tampilan visual dari Roblox tersebut ya. Atau gini Kak, sekarang kan kita juga tentu tahu ya bagaimana sih dengan tantangan teknisnya seperti akses perangkat mereka, koneksi internet atau keterbatasan platform yang saat ini terjadi. Kalau berbicara tentang problem di dalam game itu kan kompleks kan. Tetapi sejauh ini masalah utama itu adalah memang jaringan itu harus posisinya itu kondisinya stabil. Itu supaya kita memainkan Roblox itu tidak sendat-sendat. Kalau misalkan terjadi gangguan jaringan misalkan, itu kita akan ter-reload otomatis oleh platform Roblox itu sendiri. Jadi mulai dari awal lagi, dari depan pagar Politeknik Bosowa, masuk lagi ke dalam kampus untuk mengikuti perkuliahan itu sendiri. Jadi kadang mahasiswa itu kalau misalkan mata kuliah yang saya ampu matematika itu kan, matematika di bidang teknik itu,
mereka kalau misalkan mau absen itu masuk dulu dari depan pagar, jalan kaki di dalam Roblox itu sampai ke dalam kelas, baru hadir Pak, baru dia ketik di komentar itu bahwa hadir Pak. Tetapi penugasan ataupun kumpul tugas itu via Discord. Jadi ada platform beda lagi dari Roblox, khusus untuk dunia game, tetapi lebih kompleks lagi di dalam perbincangan-perbincangan di dalam Discord itu sendiri. Jadi mereka upload tugasnya di situ, di Discord. Nah, sejauh ini dari feedback kita evaluasi bahwa memang mereka ini antusiasnya karena memang ini adalah dunia mereka sekarang. Karena sekali lagi saya katakan sebelumnya bahwa Gen Z ini unik memang. Karena mereka lahir di era digitalisasi itu sudah full, internet sudah ada dan seterusnya. Oleh karena itu mereka itu sebenarnya ini bukan hal yang baru. Keseharian mereka, tinggal kita sebagai seorang pendidik itu melihat dan menangkap, oh ini ternyata yang mereka butuhkan, ya kita harus menyajikan itu. Seperti kata Profesor Richard Feynman, salah satu ilmuwan besar di bidang mekanika kuantum modern atau fisika modern, itu mengatakan bahwa siswa itu atau mahasiswa itu membutuhkan pendidik yang bahagia, selalu membawa suasana yang menyenangkan. Student needs a happy teacher. Jadi bagaimana kita menangkap kemauan dari siswa atau mahasiswa agar mereka itu mau membuka diri mempelajari hal-hal yang pada dasarnya mungkin levelnya masih basic, tetapi kalau pesan dan kesan mereka itu sudah seperti takut duluan atau di pikiran mereka matematika itu menakutkan, proses mentransfer pengetahuan itu kan susah. Oleh karena itu, bagaimanapun caranya itu harus kita mencari solusi alternatif lain bahwa matematika itu tidak susah sebenarnya. Prinsip-prinsip dasar yang kita harus ketahui itu adalah tools, alat untuk kita mengetahui problem-problem selanjutnya. Jadi ada urutannya sebenarnya, ada pola di dalam matematika itu yang sifatnya mendasar yang harus kita ikuti step by step. Nah, di dalam Roblox itu sendiri secara tidak langsung setelah kami arahkan mahasiswa untuk membuat maps, itu dibuat full mahasiswa yang buat satu map Politeknik Boswa itu. Ya, fungsi tenaga pendidikan harus mengarahkan mahasiswanya kan bahwa seperti ini. Nah, dari mereka yang buat, mereka dan untuk mereka. Nah, itu sebenarnya konsep pembelajaran yang harusnya diterapkan sedemikian rupa supaya jalan Tridharma perguruan tinggi tetap jalan, implementasi tetap jalan, dan eksplorasi di disiplin ilmu masing-masing itu akan berkesinambungan. Karena roadmap besar kita seperti yang saya katakan tadi itu adalah dunia virtual. Bagaimana virtual reality itu yang basisnya sebenarnya kalau kita tarik ke cabang ilmu itu artificial intelligence. Tetapi kan cukup rumit kalau kita langsung suguhkan ke mahasiswa artificial intelligence. Jadi pelan-pelan, step by step bahwa seperti ini loh anunya itu kerangkanya. Harus betul-betul memahami prinsip-prinsip dasar matematika karena algoritma di dalam artificial intelligence itu tidak bisa dipelajari 1 tahun, tidak bisa dipelajari 2 tahun, butuh waktu bertahun-tahun untuk mempelajari satu algoritma saja. Tidak mungkin ya? Tidak mungkin. Maka dari itu step by step dari satu skema ke skema yang berikutnya itu harapan kita ya. Itu bahwa mahasiswa kita ini dengan segala bentuk keunikan mereka Gen Z ini, kita harapkan bahwa mereka nanti suatu saat disiapkan untuk sudah mampu menerapkan aspek-aspek di dalam artificial intelligence itu sendiri dari hal-hal yang sifatnya basic itu tadi. Itu adalah satu cara kita memberikan mereka semacam pengetahuan dasar basic lah di dalam matematika itu sendiri.
Jadi gambaran besarnya itu ya itu tadi, bahwa impian kita membawa mereka ke arah lebih ke virtual reality itu sebenarnya. Oke, berarti itu sebagian dari penjelasan terkait virtual reality-nya ya. Iya, betul. Oke, berarti untuk penggunaan Roblox-nya tersendiri, apakah itu berdampak pada mahasiswanya seperti prestasi akademiknya mereka atau engagement mahasiswa secara signifikan? Nah, kalau saya lihat dari evaluasi kan, Iya. boleh nanti ditayangkan highlight yang Sebelumnya ya. sebelumnya, dan peristiwa-peristiwa yang sudah 7 kali 8 kali pertemuan dalam mata kuliah matematika ini. Nah, yang saya tangkap bahwa antusiasme mereka itu cukup signifikan karena proses mereka dari evaluasi penugasan saja, kumpul tugas di Discord itu, saya perhatikan mereka sudah ada kemauan lebih terbuka dalam mengerjakan satu persatu soal-soal aljabar, kemudian beserta fungsinya. Nah, menariknya kalau saya lihat saya lihat bahwa ternyata adik-adik Gen Z ini terhadap dunia visual ya. Ini di luar pembelajaran textbook ya. Dunia visual itu sendiri. Itu mereka lebih dampaknya itu mungkin itu cara mudahnya memahami bahwa ternyata bentuk visual itu mampu memancing sesuatu di kepala mereka, sehingga ada kemauan untuk mengerjakan soal-soal yang saya berikan, misalkan pendidik berikan. Karena kalau misalkan saya berikan soal dari textbook yang ada full, ya sudah lengkap kan, di awal semester dosen pasti susun materi-materinya dikasih, mungkin kemauan mereka untuk mempelajari konsep-konsep dasar matematika itu cukup sulit di awal-awal. Karena lihat buku, mereka tidak bisa membayangkan apa fungsinya 2x tambah 2y ini misalkan kan dalam konsep aljabar. Tetapi setelah bermain Roblox bahwa variabel-variabel yang ada di matematika itu bisa diubah dalam bentuk visual. Bisa jadi X itu adalah apel, bisa jadi ayam, bisa jadi bebek, dan Y itu adalah makanannya misalkan. Jadi berapa jumlah jika apel dan ayam itu ketemu, berat badannya pasti bertambah. Bentuk visual seperti itu yang kita butuhkan untuk menjadi alternatif di dalam kalau misalkan ada kebuntuan di dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Sehingga konsep yang kita terapkan di Politeknik Boswa itu benar-benar perkuliahan Gen Z yang menyenangkan, bahwa kampus ini sebenarnya punya aspek yang lebih menguntungkan sebagai seorang pelajar, misalkan memilih kampus ini, bahwa kamu tidak rugi masuk ke kelas kita, kamu tidak rugi masuk ke kampus kita, karena kita akan menyuguhkan Anda sebagai seorang pendidik hal-hal yang mampu membantu kita menjadi seorang pelajar yang mengerti alur di aspek keilmuan yang kita pilih itu sendiri. Harapannya seperti itu. Apalagi dengan cara yang menyenangkan ya. Ya, itu. Apalagi dengan game-game tersebut kan mahasiswa juga pastinya tentunya, apalagi berkaitan dengan games, Roblox, HP yang sudah dimiringkan pun langsung wah, bawaannya ternyata main game, padahal sebenarnya kan lagi belajar ya. Iya, padahal mereka lagi belajar. Tapi itu kira-kira ada indikator tersebut nggak untuk yang digunakan mengukur keberhasilan mahasiswa dalam pemahaman materi? Nah, kalau indikator kalau kita berbicara angka tuh problem solvingnya kan bisa dilihat dari capaian penugasan itu sendiri, capaian SKS kan. Tetapi kalau kita fokus terhadap evaluasi indikator itu tadi kan sebenarnya sudah melampaui. Sudah melampaui. Tetapi saya tidak cukup, roadmap besar kita itu bukan ujungnya evaluasi itu, tetapi mengembangkan lebih jauh lagi dunia visual menjadi dunia virtual. Virtual reality itu cakupannya luas sekali. Kita bisa pakai dalam yang tadinya kita hanya bermain game tanam-menanam di dalam Roblox. Nah, kita bisa pindahkan itu ke dalam bentuk nyata. Kita bisa naik sepeda, kita bisa bermain game mobil-mobilan atau balap-balap apa, tetapi di versi virtual. Kita yang nyetir misalkan, tetapi robot itu jalan di pinggiran gedung atau jalan di kampus kan, di Politeknik Boswa itu yang cukup luas.
Nah, untuk mungkin kita explore. mungkin ini nanti yang akan kakak garap kali ya. Iya, konsep besarnya seperti Mm-mm. itu, sehingga kemauan kita untuk mempelajari Iya. sesuatu itu ada ujungnya, ada tujuannya sebenarnya. Tetapi kan perlu banyak aspek tambahan lain, pendanaan, kemudian kolaborasi kita butuhkan dalam Iya. multidisiplin ilmu. Saya pikir perlahan-lahan ini akan bermuara ke situ. Harapannya seperti itu. Harapannya ya. Iya. Semoga nanti ke depannya tolong ya peka-peka sedikit ya teman-teman ya. Iya. Oke. Berarti Kak sejauh ini kan dari penggunaan Roblox-nya kan, penggunaan Roblox kan pastinya kan meningkatkan kreativitas dari Iya, mahasiswa, kreativitas. kolaborasi ataupun kemampuan problem solvingnya mahasiswa. Betul. Sejauh ini apakah ada di salah satu mungkin beberapa siswa atau mahasiswa mungkin yang belum mengalami hal tersebut? Nah, kalau kita kan memberi kesempatan ke semua. Saya itu bukan tipikal pendidik yang hanya mendorong 1, 2, 3, 4 orang, tetapi semua saya dorong supaya sama-sama belajar. Tetapi dibagi tugas itu.